Ya, Ya, tes. record lagi, record lagi. Udah, udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin di sini saya akan memulai pertama, yang akan menjelaskan bagian Figma, yakni bagian user. Nah, mungkin eh, kemarin kan sudah presentasi juga pada pertemuan kemarin. Eh, Mungkin di sini saya akan menambahkan eh, tambahan dari progres sebelumnya itu. Di sini saya hanya mengubah teks sebelumnya kan beraturan. Di sini saya kan menambahkan teks teks seluruhan itu menjadi teks popin. Terus agak diubah juga desainnya agak diperbesar perkecil doang. Mungkin dari user cukup itu doang. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk tampilan web user. Eh, Nah, di sini tampilan usernya, nah ini. Jadi di bookroom itu ada tambahan baru, yaitu ini logikanya dikosongkan. Jadi saat di input dulu, lalu ini cari tanggal check-in dan check-out. Saat apply, search, baru dia terisi. Lalu show rate juga sudah diperbaiki agar sesuai dengan harinya, jumlah harganya. Lalu ada tombol continue juga sudah mulai hidup. Nah, di sini untuk konfirmasi untuk ke pembayaran. Tapi di sini belum sampai ke pembayaran untuk fiturnya. Baru sampai ngisi form aja. Dan ini juga masih belum sesuai dengan data tadi yang telah dicek. Lalu selanjutnya itu di halaman admin, itu tambahan baru di halaman dashboard mungkin diperbaiki nih. Tingkat huniannya berdasarkan kapasitasnya itu 300 kamar. Nah, di sini database-nya terhubung ke PHP adminnya di hotel database ini. Pokoknya di sini hotel database-nya. Lalu ada manajemen akun resepsionis, ini bisa ditambah. Udah pakai fungsi create, read, update dan delete. Dan juga bisa diedit lalu dihapus. Nah, untuk laporan sudah diupdate juga. Jadi jika tidak memilih rentang tanggalnya, dia tidak akan keluar. Ini karena tanggalnya kemarin tuh buat database-nya April, jadi kita dari tanggal 1 April. Nah, baru muncul pesanan yang telah berhasil dilakukan. Mungkin sekian progres dari web user dan admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gue ya. Iya, ya. Selanjutnya itu kita bakalan ke Figma-nya si admin. Di sini Figma admin belum sesuai sama persis sama kayak di webnya. Kayak kayak nggak belum sama persis lah. Tapi kalau diusahain sama udah lumayan sama lah. Jadinya dimana di dashboard tadi berdasarkan kayak yang Wildan udah tampilin juga yang kayak sudah 70% mirip bahkan 80%
90%, cuma kayak yang belum ada grafik-grafik seperti ini. Terus yang kayak yang lainnya sama ini kayak oh udah bukan 80% sih kak, kayak yang udah 90% menurut saya kak. Yang kayak bahkan ini pun bisa sama gitu. Terus untuk selanjutnya itu kayak ada di Figma Resepsionis. Nah, Figma Resepsionis ini kemarin itu dapat masukan dari kakaknya yang dimana di sini yang tadinya dihapus jadi nonaktifin. Di sini sudah saya ubah menjadi nonaktifkan dan di sini juga saya sudah menambahkan si laporannya juga. Di sini saya sudah menambahkan bagian laporan. Yang dimana di sini admin juga dapat mengunduh laporan berdasarkan rentan tanggal waktunya juga. Nah, selanjutnya saya akan di sini saya juga sudah membuat bagian front end-nya admin, si admin, si resepsionis. Di sini kita bisa run dimulai dari dashboard aja dulu. Nah, di sini dashboard eh, sudah lumayan mirip, bahkan mirip mirip banget sama yang di Figma-nya, yang dimana dashboard itu kalau di Figma-nya seperti ini. Sedangkan di webnya itu kayak gini. Nah, di sini kayak yang udah sama. Ini untuk dashboard. Di sini belum bisa dipencet. Ini baru dashboard. Selanjutnya di situ ada manajemen tamu. Di sini sudah ada manajemen tamu yang dimana di sini sudah bisa kita lihat status-statusnya yang kayak selesai. Di sini belum ada yang selesai. Kalau terjadwal ada satu yang sudah terjadwal. Terus check in udah ada yang check in. Ada semua status juga kita bisa lihat semua tipe kamarnya juga bisa kita cari kayak yang standar double ada satu orang, standar twin ada satu orang. Nah, di sini juga kita bisa milih tanggalnya kayak tanggal berapa mereka check-in, misal tanggal 25, 25 nggak ada kan. Nah, di sini juga kita bisa nambah tamu. Cuman kalau kita isi bla 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 belum bisa diisi simpan perubahan kayak back end-nya belum terpenuhin gitu Kak. Di sini juga kita bisa nyari nama tamu kayak Budi. Kok nggak muncul, Cok? Budi, Budi di sini kayak ada, kita cari kan. Terus juga di sini kita cari Siti. Siti juga udah muncul. Terus kita bakalan lanjut ke fungsi selanjutnya yang dimana di sini ada manajemen kamar. Nah, untuk manajemen kamar ini belum sepenuhnya sama persis sama yang di Figma, namun saya udah mengusahakan untuk bisa persisnya. Kayak cuma berbeda di eh, daerah sini doang sih kan. Di sini kan untuk deskripsinya kayak yang apa sih namanya? Di sini logo doang. Terus sama ini kayak masih belum rapi banget. Cuman yang kayak fungsi-fungsinya sama kayak tadi yang kayak udah bisa lah. Kayak yang di sini kita bisa melihat detail. Di sini saya belum nambah-nambahin foto-fotonya. Cuman ini kalau bisa ditambahin kurang lebih sama seperti ini kak. Nih kayak gini detail kamar kak. Cuma nggak semirip itu. Di sini juga yang kayak kita bisa edit kamar juga. Nah, untuk edit kamar di sini kita bisa nambah nih edit kamar nih. Kita bisa nambah-nambah foto, terus next ini uh, si anunya kita bisa ngedit ini. Semua bisa diedit lah Kak. Cuma tinggal di backendnya doang sih. Terus ini kayak yang hapus kamar. Belum saya edit karena sebelumnya juga gara-gara sebelumnya. Jadi ini mungkin bakalan diubah menjadi nonaktifkan berdasarkan masukan kakaknya kemarin. Sini juga kita bisa nambahin kamar. Cuman di sini belum bisa nambahin kamar yang karena belum ditambahin back end-nya. Di sini juga sama standar. Nah, muncul juga tuh standar kalau kita nyari keywordnya standar. Selanjutnya itu kita bakalan nyari konfirmasi reservasi. Nah, di sini untuk konfirmasi reservasi sama aja kayak yang masih belum rapi. Cuman ini kan udah bisa di fungsi. Nah, ini juga ekspor data.
Nah, kita belum belum bisa unduh itu kak, masih banyak harus masukan sih. Kita juga bisa kayak ngeliat gini, terus kita bisa konfirmasi. Cuman ini yang kayak belum di anu lah kak, konfirmasi. Oh, tadi kan ini batal, jadi sekarang direkonfirmasi. Cuma di untuk database-nya belum ada. Sama edit juga belum bisa, Kak. Nah, untuk menambah reservasi juga mau segera tersedia, belum belum bisa lah. Selanjutnya itu ada di menu laporan. Nah, di menu laporan ini kita juga bisa ngunduh laporan yang dimana di sini sudah ada grafik-grafiknya. Kita bisa lihat di sini kayak ada riwayat pemesanannya. Nah, di sini juga kita bisa ngunduh laporannya. Kayak yang kita mau Excel misal, semua data kita unduh. Oke. Nah, di sini dia bakal ngunduh laporan hotelnya. Terus kalau kita buka laporan hotelnya, dia bakal nunjukin hasil-hasil yang ini statistik-statistik lah laporannya. Nah, untuk saya ngasih masuk mengasih tahu bahwa untuk pengaturan ini sebenarnya nggak ada di use case kita. Jadi kita kayak minta pendapat kakaknya apa perlu ada pengaturan atau enggak. Soalnya di daerah di bagian admin dan resepsionis itu nggak ada use case pengaturan buat ngedit-ngedit kayak segala macam tuh nggak ada. Jadi ini kemungkinan besar akan dihapus sih kak. Jadi itu aja. Eh, Mungkin itu aja sih kak presentasi progres di progres ke-12 minggu 12 kalau nggak salah. Progres kelompok kami di minggu ini ya seperti itu aja. Kayak yang lumayan berubah kayak yang dari website si resepsionisnya kayak front ini udah cukup udah selesai, tinggal nambah-nambahin backend sama ngerapi-rapiin websitenya lah kak. Mungkin sekian dari presentasi hasil progres di minggu ini. Jika ada masukan atau kritik dari kakaknya, saya harap lebih dari kakaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.